Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali ya kalau kita melihat dari dikutip dari TV One. Dia mengatakan ketemu di istana, Ganjar Pranowo ngaku siap teruskan program Jokowi. Padahal tiket masih belum ada begitu kan. Bahkan di Jawa Tengah banjir melanda. Ini air meluap dari irigasi masuk ke permukiman warga dari dari kemarin begitu. Kenapa Pak Ganjar masih mengatakan siap ketemu dengan Pak Jokowi begitu kan? Dan bahkan ini ramai sekali begitu kan di Twitter seperti ini. Ini yang ramai sekali, ketemu di istana Ganjar Pranowo ngaku siap teruskan program Jokowi. Lah, saya nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Ada yang bilang dukung Prabowo, ada yang bilang dukung Pak Ganjar, ada yang bilang dukung Pak Erlangga dan sebagainya. Mana yang benar begitu kan? Jangan-jangan ya jangan-jangan begitu kan. Dan bahkan di sini apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra di Twitter seperti ini di Twitter ya, program oligarki. Elit PDIP yang ngomong ini, masih jadi gubernur Jawa Tengah Ganjar malah sibuk keliling, Pak Tito nggak berani negur. Dan banyak sekali yang mentweet kepada Pak Ganjar begitu kan. Ya sebaiknya Pak Ganjar urus dulu di Jawa Tengah, bukan hanya ke sana kemari begitu. Dan bahkan jika 55% pemilih dambakan adanya perubahan, maka siapapun capres yang bertekad lanjutkan program rejim sebelumnya, maaf ditolak, kalah, just an assumption. Hitung-hitungan 55% itu dapat dari mana bro? Yang ada 56% pada 2024 rakyat milih Jokowi. Anies RI1 Indonesia Makmur Sejahtera sudah terbukti di DKI Jakarta. Kalau Jawa Tengah emboh. Ini daerahnya bukan diurus, gila ini orang. Kok enggak sekalian jadi pos berita bulan Februari bro? Mayoritas orang Jawa sudah tak mau lagi jadi terah Jokowi, banyak pencitraan saja. Enggak ngakak Eko cuma bisa ngupload. Bayang utang besar dan infrastruktur mangkak yang akan dibuatnya banyak sekali. Bahkan Pak Ganjar disebut ini. Jangan asal ngomong juga, buktikan program di Jawa Tengah aja gagal ini. Ganjar berpotensi menjadi gubernur gagal. Karena apa? Karena ya hari ini kalau menurut saya pribadi, Pak Ganjar tidak fokus ke Jawa Tengah, lebih fokus berkampanye agar mendapat satu tiket untuk menjadi calon presiden di 2024 begitu kan. Dan bahkan di sini presiden gagal sejahtera rakyat kok diikuti, parah. Berarti jangan pilih dia, ubah gitu aja fix, karena bakalan sama aja kayak udahlah. Rakyat membutuhkan perubahan, bukan meneruskan jir. Jadi ya tidak apa-apa meneruskan kinerja Pak Jokowi, tapi perlu diingat bahwa seorang presiden itu harus yang cerdas, harus melebihi dari Pak Jokowi begitu kan. Ya karena selama ini masyarakat masih belum puas terhadap kinerja Pak Jokowi begitu. Kalau kata orang Medan kayak betul aja, Den ngano ngaku aja, siapa yang milih kamu? Banyak sekali yang mentweet kepada Pak Ganjar begitu kan. Maka hari ini banyak yang direndam banjir di Jawa Tengah, tetapi malah belum ada berita yang Pak Ganjar datang ke situ begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ketika banjir dia langsung datang memberikan bantuan, memberikan apa yang dibutuhkan begitu. Dan begini inilah yang kemudian publik bisa menilai mana yang harus kita pilih begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi yang harus kita pilih adalah orang yang punya segudang prestasi. Kira-kira seperti itu. Wow, tenggelamkan, rakyat butuh perubahan, bukan dilanjutin tambah numpuk ini utang. Ini banjir Jawa Tengah dan kemiskinan di Jawa Tengah lebih mudah saya atasi kalau saya jadi presiden. Dulu kalau ada yang berkata begitu. Meneruskan utang, meneruskan kemiskinan di Jawa Tengah, lanjut ke seluruh Indonesia. Opo piye iki? Gua bilang juga apa, drama murahan dan sudah sering dilakukan dari dulu. Pak T ini wong cilik emang gitu kan dari dulu, terutama peran utama si Kasto apa siapa. Banjir ini, test the water demas. Wow, banjir luar biasa. Terusin dongo, waduh makin ancur negara. Program ngibul ngotang mendatang TKC sebanyak-banyaknya. Banyak yang mentweet begitu kan.
jelas arahnya kemana. Selama ini apa yang digemborkan Hasto hanya sandiwara belaka, dan yang konon katanya ada saksi dari Mak Benteng. Rakyat ingin mengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Kalau penerus Jokowi lagi, pemimpin negara ini bakal makin hancur. Wow, ternyata netizen atau publik masih belum ada yang percaya terhadap kinerja Pak Jokowi selama ini begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi viral, ini lagi trending. Ini dikutip dari Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresiden Senin 7 November 2022 kemarin. Ganjar mengaku tidak secara khusus membahas mengenai pemilu Presiden 2024. Wow, ini datang ke istana aja sudah tahu maksud publik, sudah menilai begitu kan. Namun demikian, Ganjar mengaku siap meneruskan program terbaik Presiden Jokowi dan tidak akan meneruskan program yang kurang baik. Nah, ini sudah ditegaskan kembali begitu. Kalau tidak masalah pemilu, ngapain kita membahas ini? Ganjar mengaku siap meneruskan program terbaik Presiden. Ngapain kita harus membicarakan itu? Kira-kira seperti itu. Semua orang juga harus bisa meneruskan. Kalau orang baik tidak diteruskan, yang baik digenjot. Infrastruktur kan sudah bagus. Soal SDM, pendidikan, anti korupsi sekarang mesti gencarkan, kata Ganjar. Saat ditanya wartawan perihal sinyal kriteria Capres Jokowi yang mengarah kepada dirinya, Ganjar balik bertanya mengenai sinyal tersebut. Sinyalir gimana kamu itu? Sinyal apa? Canda Ganjar. Dan bahkan disebutkan, namun lagi-lagi Ganjar membantah bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi di istana membahas Pilpres 2024. Alah, ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok. Ini sudah alibi yang luar biasa begitu kan. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi, belum fokus di Jawa Tengah, tiba-tiba Pak Ganjar menemui Pak Jokowi begitu. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan Pak Jokowi juga main dua kaki antara Prabowo dengan Pak Ganjar, atau jangan-jangan menjadi wakil Pak Prabowo begitu. Lantas bagaimana dengan Mohaimin? Dihianati begitu, kira-kira seperti itu. Ganjar juga mengaku masih fokus bekerja terlebih dahulu di Jawa Tengah meski sejumlah lembaga survei menempatkan dirinya sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Ya nggak apa-apa, wong itu survei. Tugas saya kerja dulu di Jawa Tengah. Nah, bilangnya kerja di Jawa Tengah, padahal ini banyak berita yang menjadi spekulasi kepada Pak Ganjar begitu kan. Jadi artian bahwa meninggalkan rapat paripurna, banjir masih belum teratasi, terus kemudian kemiskinan masih banyak. Ngapain kita harus kesana kesini begitu kan? Inilah yang kemudian dipertegas lagi bahwa Pak Ganjar bisa dikatakan sebagai gubernur gagal begitu kan. Dalam pertemuan itu, Ganjar melaporkan hal-hal rutin mengenai pekerjaannya seperti pengendalian inflasi dan bencana. Terus kalau Pak Presiden lapor saja yang rutin-rutinnya. Tadi inflasi, bencana kita sampaikan kondisinya. Bahkan kalau kalau menurut saya pribadi analisanya, apa yang disampaikan Pak Ganjar selama ini ya kebingungan begitu. Kebingungan dalam artian bahwa dia mau japres atau enggak, dia masih belum punya tiket begitu. Dan bahkan dia masih di Jawa Tengah masih banyak yang belum diselesaikan janji-janji politiknya begitu. Wadas masih sana sini, terus kemiskinan masih banyak, terus masih banjir direndam di Jawa Tengah masih seperti itu begitu. Kenapa masih menemui Pak Presiden? Ya kalau hanya menemui Presiden ya semuanya kan sah-sah aja sebenarnya, tapi ada sesuatu yang menarik di situ begitu, kira-kira seperti itulah. Jadi kesimpulan saya bahwa hari ini Pak Ganjar ya bisa dikatakan sebagai gubernur gagal karena selama ini tidak fokus sama sekali di Jawa Tengah. Kalau ingin bangun bersama-sama ya bangun di situ. Apa prestasinya? Mau calon presiden tidak punya prestasi ya apa begitu kan? Nanti bisa ditertawakan kalau ditanya prestasinya selama 2 periode, padahal 2 periode. Berbanding dengan Anies Baswedan misalnya. Dia 1 periode sudah banyak prestasinya, apalagi 2 periode begitu. Artinya dari level daerah menuju level ke presiden itu sangat luar biasa sekali begitu. Anies Baswedan layaklah menjadi presiden karena sudah berhasil mengatasi di DKI Jakarta infrastruktur, transportasi, terus kemudian angka kemiskinan, terus kemudian
program-program janji-janji politiknya dituangkan ke masyarakat, lalu kemudian kepercayaan 83,5% tingkat kepuasan masyarakat di Jakarta kepada Anies Baswedan begitu, berbeda dengan di Jawa Tengah. Ya survei aja begitu kan. Walaupun Pak Jokowi sudah ada yang memberitakan kemarin bahwa tukang survei itu dipanggil semua oleh ke istana. Ada apa begitu? Kira-kira seperti itulah. Jadi perkembangan hari ini, perkembangan politik antara Pak Ganjar, Pak Jokowi dan Pak Prabowo semuanya itu diketahui publik sudah semakin cerdas, malah lebih cerdas mungkin daripada orang yang mencalonkan diri sebagai presiden begitu. Kira-kira begitu kan. Walaupun alibinya ke sana kemari, masyarakat sudah bosan dengan hal seperti itu begitu. Jadi masyarakat inginnya ada perubahan, ada perubahan. Kalau hanya melanjutkan kinerja Pak Jokowi sama aja, banyak yang ngutang, banyak yang ini, banyak yang itu. Ya, sebagian yang baik kita lanjutkan, kalau yang tidak ya, yang tidak pro rakyat ya mungkin ditinggalkan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ini bukan warisan begitu. Jadi turun temurun warisan ini harus dilanjutkan seperti IKN masih menjadi spekulasi hari ini, apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak begitu. Mungkin Pak Jokowi menitipkan itu ketika ada nanti menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.